Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada hari ini, kita akan mengikuti beberapa panduan ibadah online Sekolah Minggu GPDI Jemaat Bethesda Merauke. Yang pertama, adik-adik harus siap dengan pakaian yang rapi, ya, duduk yang sopan dan mengikuti ibadah dengan baik. Yang kedua, jangan lupa siapkan Alkitabnya ya. Yang ketiga, selama ibadah, adik-adik jangan kemana-mana, duduk yang manis sampai ibadahnya selesai. Yang keempat, mohon bimbingan daripada orang tua untuk mendampingi anak-anak di rumah masing-masing. Selamat beribadah. Haleluya. Puji nama Tuhan, selamat sore, selamat berjumpa kembali adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing. Tiba saatnya kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu kita hari ini. Semuanya bangkit berdiri. Laskar Kristus, siap! Sekali lagi ya, Laskar Kristus, siap! Ya, semua siap memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau senangkan hati Tuhan. Mari sama-sama angkat pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Lagi dari awal ya, mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kami mau tetap cinta Yesus, cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Semua angkat tangan kanannya ke atas. Katakan ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Lagi ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan Yesus baik buat adik-adik semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Yesus. Kami mengucap syukur buat kemurahan-Mu. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa untuk membuka ibadah kita. Dengan kasih Kristus, Kakak Dorce akan pimpin di dalam doa. Adik-adik semuanya tutup mata, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu pada sore hari ini. Terima kasih. Tuhan sudah menolong kami semua sehingga kami boleh ada untuk memuji memuliakan namamu pada sore hari ini Tuhan. Berkati kami semua anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah online. Mari urapi kami semua. Amin. Kuduskan Haleluya. hati kami semua Amin. Tuhan. Dalam nama Berkati Yesus. juga kakak-kakak sekolah guru sekolah minggu yang membawa kami masuk untuk memimpin kami di Ya, dalam Tuhan. ibadah pada sore hari ini Tuhan. Urapi para pelayan-pelayanmu semua Amin. Dalam Tuhan. nama Yesus. Biarlah melalui pelayanan sekolah minggu ini Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Memberkati kami semua. Ya, Di Tuhan. dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Tetap tinggal berdiri. Kita mau sorakan. Haleluya, puji Tuhan ya. Sama-sama ya dalam hitungan yang ketiga. Siap-siap. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Tetap tinggal berdiri adik-adik. Kita akan memuji membesarkan nama Tuhan. Duduk senang, berjalan senang karena kita bersama dengan Yesus. Haleluya. Semua tepuk tangan. Puji Tuhan. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana putar. Amin. Haleluya. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Lagi ya. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Amin. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekali lagi. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Haleluya, haleluya. Kita ganti pujian kita ya. Siap-siap, Senin, Selasa sampai kepada Minggu, semuanya kita berjalan bersama dengan Yesus. Haleluya. Sama puji Tuhan. Haleluya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku. Lagi Senin, Selasa. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, setiap degup jantungku, setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Lagi. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Semua sudah siapkan Alkitab. Kita duduk yang manis. Kita mau berdoa sebelum kita dengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku mau mendengar dan melakukan
Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Jadi anak Tuhan, jadi anak Tuhan yang lagi katakan jadi anak Tuhan, jadi anak Tuhan yang manis. Haleluya, haleluya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sudah memuji, membesarkan akan nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan dengar cerita firman-Mu. Buka hati kami, buka telinga kami Tuhan. Setiap anak-anak sekolah minggu, guru-guru pengasuh yang ada, Tuhan memberkati kami sehingga firman Tuhan boleh tumbuh di tanah hati kami yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan mengurapi kakak pengasuh yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan, pakai dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap dengar firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat sore adik-adik, apa kabar? Semua sehat? Puji Tuhan, luar biasa. Kita patut bersyukur kepada Tuhan pada sore hari ini, karena Tuhan masih memberi kita kekuatan, kesehatan untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan lewat puji-pujian kita. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik ambil Alkitabnya, sudah ambil? Kita buka sama-sama di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 17. Kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 17 dengan judul di situ dinamanya Naaman disembuhkan, ya. Adik-adik, pada sore hari ini kita akan mendengar tentang cerita Naaman, seorang panglima Raja Aram yang disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan dia boleh menerima Tuhan di dalam kehidupannya lewat seorang anak gadis, ya, anak perempuan dari Israel. Puji Tuhan adik-adik, kita akan baca mulai dari ayat 1 yang bunyinya demikian. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baiklah, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Di situ dulu adik-adik ya. Puji Tuhan adik-adik, tadi kita sudah baca, dikatakan bahwa Naaman adalah seorang panglima Raja Aram. Ia sangat terpandang, dia sangat terhormat, bahkan ia sangat disayangi oleh raja. Dia seorang yang gagah perkasa. Buktinya adik-adik, dia setiap kali keluar berperang, ia selalu memenangkan peperangan. Itu sebabnya raja sangat menyayangi dia. Tapi sayang adik-adik, dikatakan dia mengalami satu penyakit, yaitu penyakit kusta.
Adik-adik yang Tuhan kasihi, zaman dahulu penyakit kusta itu adalah penyakit yang sangat ditakuti orang. Penyakit kusta ini adalah penyakit kulit yang dapat menular kepada siapa saja. Dan kalau sudah parah adik-adik, penyakit ini sangat berbahaya. Dan sampai hari ini belum ada obat untuk penyakit ini. Sehingga Naaman ini sangat sedih karena dia sakit dan tidak bisa diobati. Tentunya membuat dia gelisah, keluarganya juga sedih melihat Naaman yang sakit. Zaman dulu orang yang sakit kusta itu dia akan diasingkan. Dia tinggal di pengasingan jauh dari keluarga, jauh dari orang-orang. Karena nanti penyakitnya itu menular. Tentu ia sangat sedih, dia harus berpisah dengan keluarganya, dia harus tinggalkan tahtanya ya. Sehingga menimbulkan kesedihan di dalam keluarga ini. Tapi adik-adik ingat, tadi kita baca di sana dikatakan ada seorang anak perempuan yang ditawan dari negeri Israel. Zaman dulu adik-adik, kalau orang kalah dalam perang, ia akan dibawa menjadi tawanan perang. Sehingga anak ini juga dibawa ke negeri Aram untuk menjadi tawanan. Dia dijadikan pelayan di rumah Naaman. Ya, dia menjadi pelayan di rumah Naaman. Dia bantu-bantu istrinya Naaman cuci-cuci piring, menyapu ya. Dia menjadi pelayan di rumah Naaman. Tapi tahukah adik-adik, sekalipun dia adalah seorang tawanan, sekalipun dia seorang pelayan, tetapi dia memiliki kasih di dalam hatinya. Karena ia mengasihi Tuhan dan dia sungguh sangat percaya kepada Tuhan. Buktinya adik-adik, ia memberanikan diri, dia mengasihi Naaman. Dia jatuh belas kasihan kepada Naaman yang sedang menderita. Dia katakan, di Samaria, di kampung saya, ada seorang nabi yang dapat menyembuhkan tuanku Naaman. Karena Naaman ini sakit, dia ingin sekali sembuh. Ia percaya pada perkataan anak itu. Kemudian dikatakan, Naaman pergi menghadap raja. Dan dia katakan kepada raja bahwa gadis yang ada di rumahnya itu menyampaikan bahwa di Samaria ada seorang nabi yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Lalu jawab raja kepadanya, baiklah, pergilah. Aku akan menulis surat kepada Raja Israel supaya ia menyembuhkan engkau. Ya, adik-adik, lalu pergilah Naaman membawa persembahan 10 talenta perak, 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ya, adik-adik, puji Tuhan ya. Kita lanjut di dalam ayat berikutnya. Ketika Naaman ini sudah pergi ke Israel, ya, kita baca di dalam ayat yang ke-6, ia menyampaikan surat kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya pakaiannya serta berkata, alakah aku ini dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah terdengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnya pesan kepada raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Sampai di situ dulu adik-adik, ya, kita lihat. Sesudah raja menulis surat, lalu Naaman berangkat ke Israel. Sesampai di Israel, mereka menyerahkan surat itu kepada Raja Israel. Apa yang terjadi adik-adik? Raja marah, dia mengoyakkan pakaiannya. Tadi dia katakan, alakah aku ini dapat mematikan dan menghidupkan orang. Bahkan ia menyuruh orang datang kepadaku untuk kusembuhkan dari penyakit kustanya. Ya, dia marah, dia kesal,
Dia katakan pasti ini Raja Aram. Dia cari gara-gara dengan saya supaya kita berperang lagi, ya. Dia menyangka bahwa Raja Aram ini cari gara-gara. Tetapi cerita ini didengar oleh Nabi Elisa. Lalu Elisa katakan, sampaikan pesan kepadanya. Kenapa Tuanku Raja marah? Kirimlah orang itu kepadaku supaya ia tahu bahwa di Israel ini ada seorang nabi yang dipakai Tuhan. Ya, puji Tuhan adik-adik, Nabi Elisa, ia mengingatkan raja supaya dia tidak perlu marah. Karena di Samaria, di Israel, ada Tuhan yang berkuasa, yang sanggup menolong setiap orang yang datang kepada Tuhan. Adik-adik, kita lanjut ya, pada ayat yang ke-9. Dengarkan baik-baik ya. Elisa menyuruh ayat yang ke-9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya, keretanya, Naaman dengan kuda dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakitku itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana, Parpan, sungai-sungai Damsik lebih baik dari sungai-sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, ia menjadi tahir. Ya, puji Tuhan adik-adik. Dikatakan ketika Elisa menyampaikan pesan kepada raja supaya ia menyuruh Naaman pergi menghadap Elisa. Kemudian Naaman pergi ke rumah Elisa bersama dengan pengawal-pengawalnya. Dari jauh Elisa lihat, Naaman dengan pengawalnya sudah datang. Lalu dia sampaikan kepada pelayannya, pergi kasih tahu Naaman bahwa Nabi Elisa katakan pergilah ke sungai Yordan, mandi 7 kali. Apa yang terjadi adik-adik? Ketika mendengar itu, Naaman dia marah, dia kesal. Saya pikir, ya, dia mengumel. Dia bilang begini, saya pikir ketika saya datang, dia akan memanggil Tuhan Allahnya. Kemudian dia berdoa supaya saya sembuh, atau mungkin dia mengobati luka-luka saya. Tapi ini malah dia suruh saya pergi mandi. Dia suruh saya mandi lagi di sungai Yordan. Di kampung saya, di Aram, di sana ada sungai-sungai yang lebih bagus, lebih baik daripada sungai-sungai yang ada di Israel. Dia marah, dia kesal sekali. Tapi adik-adik, untung ada pengawal yang mengikutinya. Salah seorang pengawalnya itu dia berkata kepada Naaman, Tuanku, seandainya Nabi Elisa menyuruh Tuanku melakukan hal-hal yang susah, yang sukar, pasti Tuanku lakukan demi kesembuhan Tuanku. Tapi bukankah ini masalah sepele, hanya disuruh mandi saja, masa Tuanku tidak bisa? Naaman berpikir, iya ya, kalau dia suruh saya melakukan hal yang susah juga, pasti saya lakukan supaya saya sembuh. Apalagi cuma mandi saja masa tidak bisa? Lalu Naaman masuk ke dalam sungai Yordan. Dia masuk. Dia lakukan seperti apa yang dikatakan Elisa bahwa dia harus membenamkan diri sebanyak 7 kali. Dia membenamkan diri. Dia naik. Belum. Dia turun lagi. Naik lagi. Belum. Dia turun lagi. Dia lihat, belum lagi.
tapi dia setia melakukannya sampai kepada yang ketujuh kalinya. Ketika ketujuh kalinya dia turun. Wow, puji Tuhan, dia sudah sembuh, luka-lukanya sudah hilang, kulitnya sudah bersih. Dia bersuka cita, dia bersorak karena dia sudah sembuh. Maka itu adik-adik, kalau kita dikasih tahu, kalau orang tua kasih tahu sesuatu yang baik, jangan cepat-cepat marah. Karena ternyata di balik semuanya itu ada sesuatu yang menyenangkan, ya. Nah, jadi Naaman ini dia menjadi sembuh. Kemudian ya karena dia bersuka cita, dia kembali kepada abdi Allah, yaitu Nabi Elisa. Ia kembali dengan bersuka cita. Sesampai di depan Elisa dia berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah suatu pemberian dari hambamu ini. Saking senangnya dia bersuka cita, dia mengakui bahwa sungguh di Israel itu ada Tuhan yang berkuasa. Tidak ada di daerah-daerah lain, tidak ada di bangsa-bangsa lain yang sama dengan Allahnya Israel, Allah yang berkuasa. Puji Tuhan ya adik-adik. Naaman mengakui kebesaran Tuhan. Lanjut adik-adik, ketika ia memberi hadiah kepada Elisa, Elisa menolak. Kenapa ya? Elisa dia menolak berkat yang begitu banyak. Dia kan sudah menyembuhkan, membantu Naaman sehingga dia sembuh. Kenapa dia tidak mau menerima berkat? Nah, Nabi Elisa tahu bahwa berkat yang terbesar ketika Naaman itu menerima Tuhan di dalam hidupnya, ketika Naaman itu diselamatkan bagi Tuhan. Firman Tuhan berkata, satu orang diselamatkan, beribu-ribu malaikat di surga bertepuk tangan, bersorak-sorai karena satu jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Puji Tuhan adik-adik. Kita lanjutkan di ayat yang terakhir, di ayat 17, sama-sama kita baca ya. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarkanlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Puji Tuhan adik-adik, luar biasa ya. Hanya karena kesaksian seorang anak kecil, dia seorang anak tawanan ya, yang mungkin bagi dunia terlalu kecil, mungkin anak-anak sekolah minggu. Tetapi lihat, dari keberaniannya menceritakan kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan, kita melihat Naaman dapat disembuhkan, bahkan dia dapat diselamatkan. Dan dia katakan, mulai hari ini saya tidak akan menyembah berhala lagi, tetapi saya akan menyembah kepada Tuhan. Puji Tuhan adik-adik. Firman Tuhan pada sore hari ini memberikan pesan buat kita. Apa pesan Tuhan buat kita? Supaya hidup kita ini mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Adik-adik mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Amin, puji Tuhan. Mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lewat kasih Tuhan di dalam hidup kita, kita mau menceritakan perbuatan Tuhan yang besar, perbuatan Tuhan yang ajaib, seperti anak perempuan Israel ini. Sekalipun dia seorang tawanan, sekalipun dia seorang pelayan, tetapi ia memiliki keberanian di dalam Tuhan, karena dia percaya sungguh kepada Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi dia. Sehingga anak ini, dia boleh menjadi berkat bagi keluarga Naaman. Dan kita percaya bukan Naaman saja yang diselamatkan, tetapi seisi rumahnya diselamatkan oleh Tuhan. Bahkan sebangsanya, orang-orang yang mengasihi Naaman, karena dikatakan Naaman itu orang terpandang. Pastilah banyak orang yang mengikuti dia. Maukah adik-adik menjadi berkat bagi orang lain? Puji Tuhan. Adik-adik, dalam situasi yang sulit seperti ini sekarang ya, masa pandemi, kita mau apa-apa serba susah. Tapi adik-adik tidak usah kecewa, tidak usah putus asa, tetapi tetap percaya kepada Tuhan. Katakan kepada teman-temanmu, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Katakan kepada orang-orang yang membutuhkan di sekelilingmu, percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong kita keluar dari masalah ini, dari pandemi ini, karena Tuhan selalu menyertai kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Saya percaya
percaya kita semua diberkati Tuhan. Marilah kita hidup mengasihi Tuhan dengan sungguh. Mari kita mau menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib kepada orang lain, supaya mereka juga diselamatkan bagi Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang dapat menyelamatkan selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhanlah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadanya, dia pasti diselamatkan. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Ayat hafalan minggu depan, adik-adik perhatikan ayat hafalan minggu depan terdapat di dalam Roma pasal 8. Kita buka ya. Roma pasal 8 ayat 21. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Ya, puji Tuhan. Ada janji Tuhan, ada berkat Tuhan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Kita tutup Alkitab kita akan berdoa, bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kita dengar pada sore hari ini. Semua lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah firman yang hidup. Kami sungguh percaya, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami bawa hidup kami, anak-anak sekolah minggu kepada Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang mengasihi Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bahkan kami mempercayai Tuhan di dalam situasi keadaan apapun yang kami alami. Kami tetap percaya Tuhan. Kami tetap mengasihi dan mengandalkan Tuhan. Bahkan jadikan kami anak-anak menjadi berkat bagi setiap orang. Bagi keluarga kami, bagi teman-teman kami, bagi siapa saja yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Jadikan kami alat Tuhan, menceritakan pertolongan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Tanamkan meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, menjadi rema di dalam setiap perjalanan hidup kami. Kami hidup mengasihi Tuhan sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan yang kami sudah dengar. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, untuk persembahan, adik-adik boleh mengumpulkan yang di sekolah minggu kota, mengumpulkan di Bapak Edi, dan yang di sekolah minggu muli dapat mengumpulkan di Ibu Arni. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan adik-adik, kita sudah dengar firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Adik-adik diberkati? Mana suaranya? Haleluya, puji Tuhan. Semuanya bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita pada sore hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mau bersama-sama dengan keluarga kita melayani pekerjaan Tuhan. Haleluya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu Tuhan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi
Bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Kau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan berdoa dengan kasih Kristus. Kakak Arni akan pimpin dalam doa. Baik adik-adik, semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita pada sore hari. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu bahwa Engkaulah segala-galanya di dalam hidup kami. Amin. Tidak ada sesuatu apapun yang melebihi Engkau di dunia ini. Kami bangga memiliki Yesus yang luar biasa. Amin. Pada sore hari ini Tuhan, kami sudah beribadah kepada Tuhan. Kami percaya kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi terang di dalam setiap langkah hidup kami. Amin. Untuk kami tetap mengasihi Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak semua. Tuhan berikan senantiasa kekuatan, kesehatan, panjang umur. Amin. Dijauhkan dari segala virus penyakit yang ada, segala mara bahaya. Biarlah anak-anak tetap di dalam kasih sayang Tuhan. Amin. Berdoa buat kedua orang tua kami, kakak adik kami. Tuhan berkati. Tuhan juga senantiasa menjaga dan memelihara mereka. Bahkan kami semua tetap terpelihara di dalam tangan Tuhan yang kuat. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Sepanjang minggu ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan sertai kami. Kami tetap hidup mengasihi Tuhan. Kami tetap mengandalkan Tuhan. Di tengah-tengah pandemi yang ada begitu banyak kesulitan, ada begitu banyak masalah yang kami hadapi. Tapi kami percaya Tuhan selalu tolong kami. Tuhan senantiasa memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa salah kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan kami tutup ibadah sekolah minggu kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Mazmur 116 ayat 1 yang berbunyi demikian. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Terima kasih. Mazmur 116 ayat 1 yang berbunyi demikian. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Demikian ayat hafalan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Mazmur 116 ayat 1 yang berbunyi demikian. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Demikian ayat hafalan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Mazmur 116 ayat 1 yang berbunyi demikian. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sekian dan terima kasih. Mazmur 116 ayat yang pertama yang berbunyi demikian. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Mazmur 116 ayat 1. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Dadah. Mazmur 116 ayat 1 yang berbunyi demikian firman Tuhan. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 116 ayat 1 yang berbunyi demikian. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 116 ayat 1 yang berbunyi demikian. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengar suaraku dan permohonanku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. 3. Mazmur pasal 116 ayatnya yang ke-1.
1 yang berbunyi demikian, aku mengasihi Allah sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Mazmur 116 ayat 1 yang berbunyi demikian. Aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Haleluya, puji Tuhan. Mazmur 116 ayat 1 yang berbunyi demikian. Aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 116 ayat 1 yang berbunyi demikian. Aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Terima kasih. 16 ayat 1 yang berbunyi demikian. Aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 116 ayat 1 yang berbunyi demikian. Aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Terima kasih, amin, puji Tuhan. Mazmur 116 ayat 1 yang berbunyi demikian. Aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Amin, puji Tuhan.